Perang Korea dimulai pada 25 Juni 1950 ketika pasukan Korea Utara yang dipimpin oleh diktator komunis Kim Il-sung menyerbu Korea Selatan. Amerika Serikat memimpin upaya internasional untuk mengusir komunis dan China memberikan bala bantuan untuk Korea Utara. Gencatan senjata pada tahun 1953 menghentikan pertempuran tetapi tidak ada perjanjian damai. Konflik tersebut secara permanen mengubah Korea Utara menjadi zona yang terisolasi dan diatur oleh diktator yang kejam. Namun perang Korea ternyata memiliki detail konflik yang cukup unik. Hari ini kita akan membahas peristiwa unik yang mewarnai jalannya perang Korea. Donald Nichols terlahir dari latar belakang kelas bawah. Itulah sebabnya Nichols bergabung dengan militer Amerika Serikat sebagai mata-mata, ungkap Seattle Times. Nichols adalah orang yang penuh perhitungan. Dia pun sangat diandalkan bagi pasukan Amerika Serikat dan Korea Selatan selama perang, serta mendapatkan dukungan dari orang kuat Korea Selatan, Syngman Rhee. Berkat pembelot Korea Utara yang mencuri buku kode militer, Nichols memanfaatkannya untuk menguraikan komunikasi musuh dan menggagalkan operasi mereka. Alih-alih berbagi info penting itu dengan badan intelijen, ia membentuk kelompok pemecah kodenya sendiri, memaksa Amerika Serikat dan Korea Selatan untuk mengandalkannya. Karena dianggap sangat penting sebagai orang yang mengetahui kode rahasia, Nichols selalu lolos dari upaya pembunuhan. Namun setelah perang, militer Amerika Serikat muak dengan Nichols dan memberinya hukuman. Ketika permen Toasty Rolls menyelamatkan tentara di perang Korea. Seperti dirinci oleh histori, pada bulan-bulan awal perang pasukan Korea Utara sangat kewalahan. Lalu pasukan China terlibat dalam pertempuran di Waduk Chosin, Korea Utara. Alih-alih menyerang komunis Korea Utara, marinir Amerika Serikat justru terpojok oleh 100.000 pejuang Tiongkok di wilayah pegunungan, di mana suhu mencapai minus 25 derajat Celcius. Jadi mereka melarikan diri sejauh 70 mil. Saat amunisi berkurang, pasukan tentara airdrop amunisi mortir 60 mm dengan nama sandi Toasty Rolls. Namun operator radio keliru dan menganggap bahwa marinir meminta permen coklat khas Amerika yang bernama Toasty Rolls. Namun, permen Toasty Rolls yang dikirimkan ini tidak sia-sia. Marinir menggunakannya untuk menambal peralatan persenjataan mereka yang rusak akibat suhu dingin. Kecerdikan ini membantu menyelesaikan misi mereka dan mengalahkan beberapa divisi Tiongkok. Benda misterius di langit yang diduga membawa penyakit bagi tentara. Pada tahun 1951, pasukan yang ditempatkan di utara Seoul melihat objek misterius yang melayang turun melintasi gunung. Saksi mata mengklaim bahwa pesawat yang dikira UFO itu memancarkan cahaya oranye dan berkedip biru hijau. Marinir pun menembaknya dengan peluru armor piercing dan membuat pesawat itu bergerak tak terduga. Sebelum melesat pergi, ia melepaskan gelombang cahaya yang diduga menyebabkan sensasi terbakar dan kesemutan. 3 hari kemudian semua orang di unit itu sulit berjalan. Mereka pun didiagnosis terserang disentri. Namun seorang mantan ilmuwan NASA mengira bahwa gejala mereka mirip dengan keracunan radiasi. Apapun masalahnya, para marinir ini menyalahkan pesawat misterius yang mereka juluki dengan Jack O'Lantern. Seekor kuda yang menjadi sersan. Seekor kuda untuk Korps Marinir dinamai Sersan Reckless berdasarkan senapan recoilless, amunisi yang dibawa si kuda. Dia terkenal selama pertempuran Outpost Vegas 1953, di mana Sersan Reckless melakukan 51 perjalanan pulang pergi melintasi medan pegunungan dan sawah sejauh 56 km dan membawa 8.800 pon amunisi. Dia juga mengenakan jaket anti peluru dan didampingi oleh marinir. Reckless bukan sekedar kuda pengangkut amunisi. Dia sudah dianggap teman oleh para marinir karena tidur di tenda marinir dan makan bersama mereka. Bahkan seorang marinir membelinya seharga $1.200 Amerika Serikat atau setara dengan 17 juta untuk membawanya ke Amerika Serikat.
Pada tahun 1954, Reckless dipromosikan ke pangkat sersan staf 2 kali. Perang Bendera Korea. Negosiasi gencatan senjata dimulai pada tahun 1951 dan seperti yang dilaporkan Atlantic, Korea Utara selalu ingin terlihat kuat. Selama satu sesi, Korea Utara memperhatikan bendera PBB di meja konferensi yang lebih besar daripada bendera mereka. Merasa tersaingi, Korea Utara mengeluarkan bendera yang lebih besar. Lalu Korea Selatan tidak mau kalah dengan mengibarkan bendera yang lebih besar lagi. Memicu konflik paling konyol dalam sejarah. Dilansir dari laman The Independent, Korea Utara dan Korea Selatan terus menaikkan bendera satu sama lain sampai tidak muat dalam ruang konferensi. Persaingan ini bahkan berlanjut dengan tiang bendera mereka di zona demilitarisasi. Korea Selatan mendirikan tiang setinggi 98 meter dan Korea Utara membalasnya dengan tiang setinggi 160 meter yang untuk sementara waktu pernah menjadi yang tertinggi di bumi. Setelah gencatan senjata pada tahun 1953, Amerika dan Korea Utara mempertahankan permusuhan yang tidak ada pertumpahan darah. Namun pada tahun 1976 mereka hampir berperang hanya karena perselisihan tentang pohon. Terletak di zona demilitarisasi, pohon poplar setinggi 12 meter menghalangi pos pengamatan komando PBB. Jadi Kapten Angkatan Darat Amerika Serikat Art Boniface dan Letnan 1 Mark Barrett ingin memangkas pohon itu. Korea Utara pun menolak keras dan Letnan Pak Chul memperingatkan Kapten Boniface agar tidak menebang pohon tersebut. Namun Boniface abai. Pak pun memerintahkan 30 orang Korea Utara untuk membunuhnya. Boniface dan Barrett tewas dihajar tentara Korea Utara. Amerika Serikat marah dan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger menyarankan untuk menyerang barak Korea Utara. Presiden Ford memilih unjuk kekuatan raksasa yang dijuluki Operasi Paul Bunyan. Kapal induk Amerika memasuki perairan Korea dan amunisi konvensional dan nuklir dipindahkan ke bunker. Korea Utara menanggapi dengan kesiapan tempur dan melakukan latihan serangan udara. Tetapi hal itu digagalkan. Seperti yang dijelaskan oleh BBC, Sersan Angkatan Darat Amerika Serikat Charles Robert Jenkins ditugaskan untuk membantu menjaga perdamaian. Pada tahun 1965, zona demilitarisasi berada pada titik yang paling sengit dan Jenkins tidak dapat mengatasinya. Dengan panik, dia menyeberang ke Korea Utara berharap akan dikirim ke Uni Soviet untuk mencari amnesti. Korea Utara justru menahan Jenkins dan menyiksanya. Juga dipandang sebagai alat propaganda yang berguna, ia dipaksa untuk membintangi film Korea Utara. Akhirnya ia pun menikah dengan seorang perawat Jepang yang telah diculik oleh pemerintah Korea Utara. Pada tahun 2002, Jepang mengatur pembebasannya dan 2 tahun kemudian Jenkins pun diizinkan pergi. Setelah menyerahkan diri ke polisi militer Amerika Serikat, dia diadili karena desersi dan dijatuhi hukuman 30 hari penjara. Kim Il-sung adalah diktator pertama di Korea Utara dan dia adalah kakek Kim Jong-un. Selama Perang Korea, ia menculik sekitar 84.000 warga Korea Selatan. Seperti yang dijelaskan oleh New Yorker, Kim Il-sung ingin mengkompensasi eksodus massal yang terjadi ketika Jepang menduduki semenanjung Korea selama Perang Dunia Kedua dan mengasimilasi orang Korea ke dalam budaya Jepang. Selama gencatan senjata tahun 1953, Korea Utara melanjutkan proyek repulasi paksa, terutama menculik nelayan Korea Selatan. Ini berlangsung selama beberapa dekade dan Reuters melaporkan bahwa Korea Selatan juga tampaknya tidak keberatan dengan penculikan tersebut. Dengan seiring berjalannya waktu, warga negara asing lainnya menjadi sasaran. Antara 1977 dan 1983, Korea Utara telah menculik antara 20 dan 100 warga Jepang. NPR melansir kabar bahwa kapal Korea Utara menyerang USS Pueblo, kapal mata-mata yang berpura-pura melakukan penelitian lingkungan di dekat Korea Utara.
1 awak tewas dan 82 orang Amerika lainnya dipenjara dan disiksa selama 11 bulan. Untuk menyelamatkan krunya dari eksekusi, Letnan Komandan Pat Busser mengaku melakukan spionase. Korea Utara menuntut permintaan maaf dari pemerintah Amerika Serikat. Perang Vietnam yang semakin memburuk memaksa Amerika Serikat untuk meminta maaf ke Korea Utara daripada harus mengorbankan lebih banyak tentara. Jadi seorang negosiator Amerika menandatangani surat permintaan maaf sambil secara lisan menyangkal keabsahannya. Meskipun demikian, hal itu dianggap sangat memalukan. Korea Utara pun menyimpan kapal Amerika Serikat yang ditangkap sebagai piala. Sebagian besar perang Korea terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Truman yang mengebom Jepang dengan bom atom selama Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1950 dia mempertimbangkan untuk melakukan hal yang sama ke Korea Utara seperti yang diungkapkan laman Air and Space Magazine. Truman mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk menang, termasuk menembaki musuh. Dia bahkan memerintahkan pengeboman atom tiruan dan memberi wewenang kepada seorang jenderal untuk menggunakan opsi nuklir jika dia mau. Amerika sendiri telah menjatuhkan 635.000 ton bahan peledak di Korea Utara. Lapor Newsweek termasuk 32.557 ton napalm. Mulai tahun 1958, Amerika Serikat terus-menerus mengerahkan senjata nuklir di Korea Selatan selama 33 tahun. Pemimpin Korea Utara Kim Il-sung sendiri mulai mencoba membuat nuklir pada tahun 1980-an. Perang Korea terjepit di antara Perang Dunia Kedua dan Perang Vietnam. Itulah sebabnya ia sering dianggap sebagai perang yang terlupakan. Namun 10 penjelasan di atas tentang peristiwa unik yang terjadi selama Perang Korea semoga bisa mengingatkan coy-coy sekalian bahwa kisah sejarah sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Terutama bagi mereka yang terdampak perang langsung. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?